Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mau melihat berita dan mencoba memberikan pandangan atau pendapat terkait apa yang eh, lagi ngetren saat ini. Kalau kemarin atau akhir-akhir ini banyak pemberitaan tentang Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, kali ini kita mau coba masuk mengenai hal tersebut, ya. Nah, ini saya sudah buka Detik Finance, ya, informasi berita dari Selasa tanggal 6. Isinya adalah buruh tancap gas mogok nasional mulai hari ini. Nah, di situ disebutkan bahwa rencana jutaan buruh untuk melakukan mogok kerja nasional dipastikan jadi berlangsung hari ini. Meskipun kemarin DPR melalui paripurna telah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu dipastikan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat. Dia mengatakan hari ini rencana mogok nasional tetap dilakukan besok. Disampaikan ya di sini bahwa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan mogok nasional akan diikuti oleh 2 juta buruh. Ya, banyak sekali ya, 2 juta buruh dari berbagai perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan dari hampir 10.000 perusahaan berbagai sektor industri. Menyikapi rencana pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan Buruh Indonesia beserta 32 federasi serikat buruh lainnya menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. Mogok nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh. Ya. Jadi nanti buruh yang tersebar di daerah akan stop produksi mulai dari jam 6 sampai jam 18.00 WIB di lingkungan pabrik masing-masing. Ya. Laporan dari Aliansi Serikat Buruh di daerah-daerah sekitar 2 juta buruh stop produksi dari jam 6 sampai 18 WIB di lingkungan pabrik masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, kemudian ini dari Kompas, saya barusan download atau barusan buka ya. Rame-rame menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan ancaman mogok kerja nasional. Sejumlah konfederasi serikat buruh hingga elemen masyarakat mengecam keras atas pengesahan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan dalam rapat paripurna di DPR. Mereka kecewa lantasan proses pembahasan hingga pengesahan yang dimotori DPR dan pemerintah menutup ruang partisipasi publik. Kalau hal seperti ini sudah terjadi, ya menurut saya RUU sudah disahkan menjadi undang-undang. Langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan judicial review jika memang aturan dari undang-undang yang diterbitkan itu menyalahi dari filosofi dasar dari Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila. Nah, menurut saya pihak yang menolak, serikat buruh maupun buruh atau masyarakat yang menolak, sebaiknya mulai mempersiapkan poin-poin mana yang perlu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bersama dengan dasar pertimbangan dan bukti-buktinya apabila ingin mereview atau mengubah. Ya, tentu Mahkamah Konstitusi biasanya hanya melakukan perubahan pada pasal-pasal tertentu saja, tidak semua pasal dirubah. Sampaikan bahwa DPR dan pemerintah menutup ruang partisipasi publik. Nah, mungkin ini juga kalau memang ada dokumen lengkap atau bukti evidence ini juga mungkin hal yang patut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, nah untuk mogok nasional pun saya lihat sebenarnya kalau aturan mogok itu kan harus ada perundingan yang gagal. Perundingan antara pekerja dan pengusaha. Cuman di sini sepertinya teman-teman buruh maupun serikat pekerja atau konfederasinya bukan menggunakan undang-undang ketenagakerjaan, ya. Dia menggunakan undang-undang menyuarakan pendapat di muka umum. Artinya
pasal yang disangkakan atau mungkin delik yang nanti disangkakan untuk hal tersebut mengacunya berbeda. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi tantangan bagi perusahaan yang apabila nanti buruh-buruhnya itu pada melakukan mogok kerja, mereka berani atau tidak melakukan sanksi, ya, karena banyak disampaikan di media, jika mogok tanpa surat izin dan sebagainya itu akan ada konsekuensi sanksinya. Sedangkan yang digunakan oleh teman-teman buruh bukanlah terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai mogok, tetapi adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, itu nanti dielaborasi, coba dicek pasal mana yang bisa memberikan celah bagi masing-masing pihak, ya silahkan saja. Cuman harapan saya sebaiknya kalau yang demo atau yang mogok itu ya jangan diberikan sanksi, ya. Sebenarnya ini adalah ekspresi masyarakat, ekspresi buruh, karena mereka selama ini sudah lama kan menyuarakan untuk menolak aturan ini. Tetapi sepertinya tidak terlalu diakomodir oleh pembuat kebijakan. Ya, meskipun ada beberapa poin yang saya lihat sudah diakomodir, tapi tidak semuanya. Tentu ada perasaan kecewa dan sakit hati. Ya, harapannya kembali ke filosofi negara kita, ya harusnya dirembuk secara musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat nggak bisa, ya udah ajukan saja judicial review, ya. Itu saja mungkin pendapat saya mengenai berita ini. Jadi mudah-mudahan kalau memang hari ini ada mogok nasional, tetap pakai protokol kesehatan, ya, karena nanti mogok nasional itu kan memacu emosi, ya, memicu energi. Nah, sedangkan saat ini masih pandemi COVID, ya, mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada suatu halangan baik dari buruh, pengurus serikat pekerja dan sebagainya maupun di kalangan pengusaha. Mudah-mudahan polemik ini bisa segera berakhir, ya. Kita harapkan ada win-win solution baik dari pemerintah, DPR maupun dari teman-teman buruh maupun serikat pekerja, karena kita juga pengennya negara ini damai-damai saja, semuanya tidak anarki, tidak rusuh dan sebagainya, ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan insight. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.